Berwudulah, Ger, ucap suara seorang laki-laki tanpa wujud yang terdengar tidak asing di telinga dan membuat saya terkesiap beberapa saat. Saya menatap ke sekitar kamar, berharap yang barusan berucap adalah Om Hendra. Tapi tidak ada sosok siapapun yang nampak. Saya segera bangkit dari atas tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi, lalu membasuh semua air mata serta kesedihan dengan wudu. Orang-orang yang menatap saya terdengar berbisik. Saya acuhkan mereka. Setelahnya, saya mencari ibu yang sedari tadi belum saya lihat. Wanita yang sangat saya cintai itu pasti butuh dorongan moral saat ini. Di kamar Ayu, ibu terlihat sedang memangku adik bungsu saya yang sekarang statusnya menjadi anak yatim. Ayu menangis keras dan bangkit dari pangkuan ibu yang matanya terlihat sembab, lalu berlari memeluk pinggang saya dengan sangat erat. Tidak terasa air mata ini kembali berderai. "Abang, ayah ninggalin Ayu, bang. Ayu mau ikut ayah aja," ucap Ayu yang suaranya teredam dalam pelukan. Saya biarkan Ayu menangisi takdir yang sedang berlaku pada kami bertiga. Berkali-kali saya lihat ibu menutup wajahnya dengan jilbab putih yang beliau kenakan. Saya sengaja menggigit lidah sendiri. Mungkin rasa sedih ini bisa dilawan dengan rasa sakit. Ya Allah ya Rob, kuatkan kami menghadapi ujianmu. Saat Ayu sudah sedikit tenang, saya ajak adik bungsu saya itu kembali ke ranjangnya dan duduk bersebelahan di pinggir tempat tidur. Saya berganti memeluk ibu dengan sangat erat. Beberapa kali beliau belai rambut saya yang sedikit panjang. Dalam pelukannya, saya kembali menangis untuk beberapa saat, lalu segera menyekat tiap air mata saat menyadari jika ibu butuh dukungan saya, bukan tangisan. "Abang sudah tenang belum? Kalau sudah, lebih baik kita mengaji di dekat ayah sekarang yuk. Ayu juga ikut ya, cantik," bujuk ibu dengan suara setengah berbisik sambil mencium kening Ayu. Pandai sekali ibu menutupi rasa sedihnya yang saya yakin jauh lebih dahsyat dibanding rasa sedih kami berdua. Saya mengangguk ke arah ibu dan Ayu. Sejenak, adik perempuan saya yang beberapa bulan lagi akan berusia 11 tahun itu berbalik menatap saya dan ibu dengan tatapan sedih. Saya berusaha memaksakan senyuman untuk mencontohkannya bahwa saya seorang yang kuat. Padahal saya sendiri tahu saat ini hanya rasa remuk yang terasa di relung hati. Ayu kemudian ikut mengangguk, lalu berdiri dan menuntun tangan kanan saya dan ibu keluar dari kamarnya. Ternyata Ayu jauh lebih kuat dibanding kami berdua. Di luar kamar, saya melihat beberapa teman sekelas saya datang melayat, termasuk keempat teman baik saya di sekolah. Satu persatu mereka memeluk saya dan mengucapkan rasa bela sungkawa yang dalam atas meninggalnya ayah. Rio yang terlihat sedang mengaji di samping jasad ayah tampak berdiri dan melangkah menghampiri saya yang masih bersalaman dengan para tamu yang melayat. Sepupu saya itu langsung memeluk saya dengan erat sambil menangis cukup keras. Seharusnya saya yang ditenangkan olehnya, tapi malah keadaannya berbalik. Berkali-kali saya menepuk punggung Rio untuk membuatnya berhenti menangis. Vini yang juga masih berseragam sekolah terlihat sudah mengenakan selendang untuk menutupi kepalanya. Gadis itu tampak turut bersedih atas kehilangan saya. "Kamu yang tabah ya Mam, insya Allah almarhum ayah kamu ada di surganya Allah," ucap Vini yang langsung saya aminkan. Setelah menyalami hampir semua tamu dan kerabat, saya segera mengaji di samping jasad ayah, menyusul Ayu yang lebih dulu membaca juz amma miliknya. Sekali lagi saya membuka kain putih penutup wajah ayah dan mencium pipi laki-laki yang saat ini sudah terbujur kaku. Wajah yang pucat dengan dahi memar nampak mengulum senyuman, membuat ayah nampak seperti orang yang sedang tertidur pulas. Saya membisikkan ke telinganya permintaan maaf atas segala kesalahan yang sudah saya perbuat sebagai seorang anak. Terlambat memang. Seharusnya kalimat itu saya ucapkan jauh-jauh hari saat ayah masih menemani kami semua. Tapi saya percaya, dimanapun ayah berada saat ini, ia pasti mendengarnya. Setelah hari mulai siang, Pak Amin yang merupakan amil atau orang yang dipercayakan masyarakat di lingkungan kami tinggal untuk mengurus jenazah, memberitahu ibu jika jenazah ayah lebih baik langsung dimandikan. Sedikit air mata saya kembali mengalir sewaktu ikut memandikan jenazah sosok laki-laki yang saat saya masih kecil sering memandikan saya. Tapi sekarang berbalik, saya yang bersikeras untuk memandikannya. Setelah proses pemandian jenazah ayah selesai, Pak Amin dengan dibantu oleh 3 orang mulai mengkafani jasad ayah, sementara saya menemani teman-teman yang masih duduk di bawah tenda.
Di tempat saya tinggal, tiap RW memang mempunyai tenda yang secara sukarela dipasang saat ada momen penting seperti saat ini. Proses pengkafanan pun selesai. Jenazah ayah segera diangkat untuk disolatkan di musola terdekat dari rumah kami. Saya mengangkat jenazah ayah yang ada di dalam keranda besi bertutup kain hijau dengan tulisan lafal kalimat tauhid. Dengan langkah ringan, saya mengangkat keranda di posisi depan. Begitu tiba di musola dan jenazah siap disolatkan, Om Hendra sempat memberikan sambutan mewakili keluarga kami yang berisi permohonan maaf atas segala salah dan kehilapan ayah serta hutang piutang almarhum semasa hidupnya. Di area pemakaman yang berjarak kurang lebih 300 meter jaraknya dari rumah kami, saya dan beberapa orang tetangga menurunkan keranda persis di samping sebuah liang lahat. 4 orang terlihat bersiap menyambut jenazah ayah di dalam liang lahat. "Sebentar Pak, biar saya ikut masuk ke dalam. Saya ingin menyambut jenazah ayah saya dalam sana," ucap saya ke Pak Amin. Laki-laki tersebut tersenyum lalu menyuruh 1 orang keluar dari dalam liang lahat dan saya langsung menggantikannya di bawah. Perlahan jenazah ayah yang terbungkus kain putih mulai diturunkan. Dengan sangat hati-hati, saya menangkap bagian pinggang almarhum lalu menurunkannya bersamaan dengan orang yang memegang bagian kaki dan kepala. Setelah proses pemakaman selesai, saya sempat menaburi makam ayah dengan bunga-bunga warna-warni yang dibawa oleh seorang wanita tetangga kami. Ibu dan Ayu memang sengaja memutuskan tidak ikut mengantarkan jenazah ayah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Saya paham sekali perasaan ibu yang takut tidak sanggup menahan kesedihannya jika ikut, terlebih karena Ayu juga nampak sesekali masih menangis. Sekembalinya dari makam, sebagian besar pelayat sudah pulang ke rumah masing-masing. Yang tersisa hanya teman dan kerabat dekat saja. Ibu dan Ayu nampak sedang menerima tamu perwakilan dari sekolahnya Ayu. Sedangkan saya masih duduk bersama keempat teman baik saya, yaitu Randy, Rio, Mail, dan Johnny. Vini juga masih ada di sana, ikut mengobrol bersama kami. Dari arah pagar, nampak sebuah mobil mewah jenis Alphard masuk. Disusul sebuah mobil pick-up yang membawa karangan bunga besar. Sesaat, kami semua menoleh ke arah kedua kendaraan yang terlihat sangat timpang sedang berbaris. Rio sempat sengaja terbatuk beberapa kali begitu melihat Tasya beserta kedua orang tuanya yang turun dari dalam mobil mewah berwarna putih. Saya sempat melihat Vini yang air mukanya berubah langsung bete. Ibu yang melihat Tasya datang bersama keluarganya langsung berdiri dan meninggalkan obrolannya dengan perwakilan sekolah Ayu dan menghampiri mereka. Saya juga berdiri dan berjalan mendekat. "Kami sekeluarga turut berduka cita sedalam-dalamnya, Nak Imam," ucap papanya Tasya sambil memeluk saya, disusul mamanya Tasya yang berucap sama. Sebuah kalimat terima kasih saya ucapkan sebagai balasan atas rasa duka cita mereka. Ibu langsung mengajak kedua orang tua Tasya untuk duduk sedikit menjauh dan meninggalkan saya yang berdiri berhadapan dengan Tasya. "Aku turut berduka, Mam. Gak nyangka ayah secepat itu meninggalkan kalian semua. Mudah-mudahan husnul khotimah ayah kamu," ucap Tasya yang juga saya aminkan seperti ungkapan bela sungkawa dari Vini. Sesaat kami berdua berdiri mematung saling berhadapan hingga panggilan Rio dari belakang menyadarkan kami. Saya langsung mengajak Tasya untuk bergabung bersama mereka. Vini yang tadinya duduk persis di samping Rio langsung berpindah tempat duduk menjadi di samping saya. 2 buah bangku kosong seperti disisakan untuk saya dan Tasya. Di samping kanan 2 bangku kosong ada Vini dan samping kirinya ada Johnny. Saya sadar gak mungkin menyuruh Tasya duduk di samping Vini. Mau tidak mau saya yang harus memisahkan mereka berdua dengan menyuruh Tasya duduk di samping kiri. Saya yang duduk terapit 2 orang gadis yang masing-masing mempunyai kisah sendiri di dalam hidup gua merasa kikuk seperti itu. "Kamu udah makan?" tanya Tasya dan Vini bebarengan. Hal tersebut langsung membuat suasana semakin kaku. Randy dan Johnny sempat berbisik berdua, sementara Rio dan Mail terlihat saling pandang untuk beberapa saat. "Kamu udah makan?" kata Tasya mengulangi pertanyaannya. "Belum, gak kepikiran buat makan," jawab saya dengan nada dingin. "Aku beliin makan ya," sambar Vini yang langsung disambut dengan lirikan sinis dari mata Tasya. Saya yang memang sedang berduka, malas untuk menimpali tingkah kedua gadis tersebut, langsung berdiri dan berjalan meninggalkan mereka semua. "Lu mau kemana, Mam?" tanya Rio yang ternyata menyusul langkah saya dari belakang. Saya berhenti sesaat, lalu menoleh ke arah Tasya dan Vini yang masing-masing sedang menatap saya. "Kepala gua pusing, men. Gua mau rebahan dulu sebentar," jawab saya dengan nada lesu. Respect dikit lah sama tuh cewek berdua.
Minimal lu pamit gitu men, saran Rio yang terpaksa gue benarkan. Saya yang sudah ada di jarak beberapa meter di hadapan mereka terpaksa memutar langkah dan kembali berjalan ke arah ketiga teman baik saya dan Tasya serta Vini. Guys, gue rebahan dulu bentar ya, Vin, Syah, gue ke dalam dulu. Makasih buat kedatangan kalian, ucap saya dengan disertai senyuman. Tanpa mengharap balasan, saya kembali berjalan meninggalkan mereka menuju ke dalam rumah. Saya juga sempat meminta izin untuk istirahat sejenak dan berterima kasih ke kedua orang tuanya Tasya yang masih berbincang bersama ibu. Mereka menyambut baik ucapan saya dan mempersilahkan saya untuk istirahat. Saya sempat mengambil figura dengan foto berukuran 10R yang mengabadikan momen kami sekeluarga saat liburan di Anyer. Beberapa saat lamanya saya menatap ke arah foto yang diambil 2 tahun silam. Wajah ayah yang tertawa saat menggendong Ayu nampak sangat bahagia saat itu. Sementara saya dan ibu terlihat mengekor di belakang mereka sambil menenteng sandal kami masing-masing. Tiba-tiba, HP saya yang tergeletak di atas tempat tidur nampak bergetar sesaat. Saya langsung mengambil gadget tersebut, berharap Anggi yang mengirim pesan. Lebih saya harapkan lagi, ia menelpon. Saya butuh Anggi saat terpuruk seperti ini, sangat-sangat membutuhkannya. Namun, saya harus menelan pil pahit begitu melihat nama Rido yang muncul di layar HP. Saya merejek langsung panggilannya dan mulai berbaring sambil memeluk figura foto. Dalam hati, saya meyakini Anggi sudah benar-benar membuang saya dari dalam kehidupannya. Pandangan saya kosong menatap langit-langit kamar, merenungi nasib yang mengharuskan saya untuk menerima rasa pahit kehilangan dua sosok sangat berarti dalam hidup, ayah dan Anggi. Untuk sesaat, saya kembali menatap foto keluarga, lalu menyimpannya lagi dalam pelukan. Abang akan jadi laki-laki yang ayah inginkan. Abang janji ya, ucap saya dengan kedua mata terpejam. Selama 3 malam ada acara pengajian di rumah kami, atau lebih sering masyarakat di daerah saya menyebutnya takziahan. Biasanya dilaksanakan sesudah tahlilan. Tujuannya untuk menghibur keluarga kami yang sedang mendapatkan musibah. Beberapa penceramah menyampaikan pesan bagi keluarga kami, terutama ke saya sebagai sosok laki-laki satu-satunya yang otomatis menjadi pengganti almarhum ayah sebagai kepala keluarga. Selama 3 hari pula beberapa orang kerabat menginap untuk menemani kami semua. Tante Septi dan Rio termasuk di dalamnya. Oh iya, Rio juga sempat datang untuk mengucapkan rasa bela sungkawanya ke saya pada sore hari setelah jenazah ayah sudah selesai dimakamkan. Rio sempat bercerita perihal 2 remaja bernama Bimo dan Suluh yang belum berkenan untuk menemuinya, guna membahas kejadian yang membuat kami semua sempat dianggap hilang selama 3 hari beberapa waktu lalu. Mengingat sebuah musibah yang menimpa saya dan keluarga, Ridho akhirnya menunda niatnya untuk menemui kedua remaja tersebut. Sampai saat ini, Anggi masih belum memberikan ucapan apapun ke saya terkait meninggalnya ayah. Saya harus menerima kenyataan jika memang Anggi sudah benar-benar tidak mau melanjutkan hubungan kami. Mau tidak mau, saya harus memutuskan untuk mengubur semua perasaan yang sejujurnya masih tidak berubah sedikit pun untuknya. Saya meminta izin kepada Tante Septi untuk tidak masuk sekolah dahulu selama 3 hari ini, dengan alasan ingin menemani ibu dan Ayu, karena sepeninggalnya ayah, suasana rumah kami terasa sepi. Beberapa kali saya sempat memergoki ibu menangis sendiri di dalam kamar, seperti sekarang. Saya yang berniat untuk ke dapur menghentikan langkah begitu mendengar isakan ibu yang tertahan dari dalam kamarnya. Pintu kamar yang sedikit terbuka membuat saya bisa melihat sosok wanita yang selama ini cukup tegar sedang menangis. Ternyata ketegaran ibu saat ini harus tersisih oleh rasa kehilangannya. Langkah saya terasa berat untuk memasuki kamar dan mendekat ke arah ibu. Menyadari kedatangan saya, ibu langsung menyeka air matanya dan membuat senyuman yang terlihat sangat dipaksakan. Saya langsung berbaring di pinggir tempat tidur dan merebahkan kepala di atas pangkuan ibu. Abang mau ibu jangan menangis terus, nanti ibu sakit, ucap saya dengan pandangan kosong menatap dinding kamar ibu. Kedua telapak tangan ibu membelai lembut kepala saya yang masih berada dalam pangkuannya. Tenang sekali rasanya menerima belayan ibu di atas pangkuan. Terasa lenyap segala kegundahan. Saya merubah posisi menjadi terduduk di samping ibu dan menatap wajahnya lekat-lekat. Wanita berhijab hitam tersebut tersenyum manis, meski guratan kesedihan masih terlukis jelas di wajahnya. Abang sepertinya tidak jadi kuliah, Bu. Abang mau mencari kerja saja selulus SMA, ucap saya perlahan.
Wajah ibu nampak berubah sesaat. Lalu wanita itu beranjak dan mengambil 2 buah buku yang sepertinya buku tabungan. Saya teringat perkataan almarhum ayah satu malam sebelum beliau meninggal tentang 2 rekening yang beliau siapkan untuk pendidikan saya dan Ayu. Pesan ayah, kamu harus kuliah nak. Semua biayanya sudah disiapkan ayah buat kamu dan Ayu, ucap ibu seraya menyodorkan 2 buku tabungan ke arah saya. 2 jumlah angka yang sama dengan kisaran di atas 100 jutaan tertera di 2 buku tabungan tersebut. Saya sempat terkejut mengetahui ayah benar-benar mempersiapkan biaya pendidikan anak-anaknya dengan nominal yang cukup besar. Tapi biaya sehari-hari kita dari mana, Bu? Gunakan saja uang tabungan abang buat ibu usaha, ucap saya sambil menyodorkan kembali buku-buku tersebut kepada ibu. Sayang, tugas kamu sekarang hanya meneruskan sekolah sesuai pesan almarhum ayah. Soal biaya hidup sehari-hari kita, ibu kan masih punya pensiunan ayah, Bang, jawab ibu dengan diiringi belayan lembut di kepala. Seandainya abang kerja sambil kuliah, gimana, Bu? Tanya saya memberanikan diri. Ibu menatap sendu meski sebuah senyuman kembali ia ukir di wajahnya. Kalau abang berniat kerja, asal tidak bentrok dengan kuliah, ibu tidak keberatan, jawabnya dengan nada lembut. Saya mengangguk mengiyakan ucapan ibu. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara orang memberi salam. Saya dan ibu segera keluar dari kamarnya dan berjalan menuju pintu. Di teras nampak 3 orang yang ibu kenali sebagai rekan kerja ayah yang juga datang saat pada hari meninggalnya beliau. Salah satu dari mereka nampak pincang dan berjalan menggunakan tongkat. Kami langsung menyalami mereka satu persatu dan mempersilahkannya untuk masuk. Ibu sempat pergi ke dapur untuk mengambil minuman buat ketiga orang tamu yang sudah duduk di sofa ditemani saya. Kamu kelas berapa sekarang, Dek? Tanya seorang laki-laki bertubuh gemuk dengan rambut sedikit botak yang sudah menyandarkan tongkat penyangga tubuhnya di samping sofa. Kelas 3 SMA, Om. Adik bungsu saya kelas 5 SD, jawab saya sambil membetulkan posisi duduk. Selepas lulus, ada rencana kuliah? Tanya rekannya yang lain. Rencananya saya mau cari kerja sambil kuliah, Pak, jawab saya lagi. Bersamaan dengan datangnya ibu yang membawa nampan berisi 3 gelas minuman. Terima kasih, Bu. Padahal nggak perlu repot-repot loh, ucap pria yang duduk di pinggir sofa. Tidak apa-apa, Pak Rudi. Ini kan kewajiban saya sebagai tuan rumah. Sesaat mereka menengguk masing-masing minumannya. Selepas itu, laki-laki yang duduk di samping Pak Rudi nampak mengeluarkan sebuah amplop coklat yang dilipat beberapa lipatan dan disodorkan ke arah saya. Begini, Bu. Kedatangan saya ke sini tujuannya untuk meminta maaf karena sayalah yang mengemudikan motor saat berniat membawa almarhum ke rumah sakit, ucap Pak Rudi dengan wajah tertunduk. Untuk sesaat, saya menatap tajam ke arah laki-laki yang usianya mungkin tidak terlalu jauh dari mendiang ayah. Orang itulah yang sudah menyebabkan ayah terjatuh dari motor. Ibu yang menyadari tatapan saya dipenuhi kebencian, segera mengelus-elus punggung saya. Bukan Bapak yang menyebabkan suami saya meninggal. Itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Kami sadar betul akan hal itu, ucap ibu yang masih mengelus-elus punggung saya. Oh iya, Bu, datangnya kami ke sini juga untuk menyampaikan amanat dari teman-teman untuk almarhum. Almarhum dikenal sebagai sosok yang sangat ramah dan berdedikasi tinggi akan pekerjaannya. Sampai-sampai juru parkir di instansi kami pun memaksa untuk memberi penghargaan terakhir mereka untuk mendiang. Mohon diterima dengan lapang dada, Bu, kata Pak Rudi sambil menyodorkan amplop tersebut. Ibu sempat memandang saya sesaat, seakan meminta persetujuan. Setelah saya mengangguk, ibu pun menerima uluran amplop dari rekan kerja ayah. Waktu itu almarhum datang ke kantor dengan wajah sangat pucat. Beliau sempat mengerjakan beberapa berkas, tapi tiba-tiba almarhum mengeluhkan sakit di dadanya dan meminta saya untuk membawanya ke rumah sakit menggunakan motor saya agar bisa lebih cepat sampai di sana. Namun naasnya, sebuah mobil menyenggol motor yang kami tumpangi hingga jatuh ke parit, kata Pak Rudi menjelaskan kronologi meninggalnya ayah sambil memegangi tangan kanannya yang masih terbalut perban. Ibu yang mendengar penuturannya untuk sejenak tertunduk, lalu menaikkan lagi wajahnya menatap ketiga orang yang berseragam biru yang sama. Sementara saya sesekali masih menatap tajam ke arah laki-laki yang bernama Rudi. Bapak tidak ingat nomor polisi mobil yang menyerempet motor Bapak
hingga jatuh dan membuat ayah saya meninggal? Tanya saya dengan nada sedikit dinaikkan. Pak Rudi untuk sesaat terdiam seperti memikirkan sesuatu. Saya sempat melihatnya, bahkan saya ingat karena mobil itu sempat berhenti. Kepada polisi yang meminta keterangan saya pun, saya berikan nomor seri mobil tersebut. Tapi sayangnya tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Ada satu hal lagi, saya ingat betul wajah pemuda yang menyerempet motor saya. Tambah Pak Rudi dengan tatapan mata jujur. Beberapa saat lamanya kami semua terdiam setelah mendengar keterangan tambahan dari Pak Rudi. Dalam hati, saya sangat menyayangkan kelemahan saya yang tidak bisa mencari jalan keluar untuk mengetahui tersangka utama yang membuat ayah meninggal. Sudahlah Pak Rudi, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Saya juga masih belum percaya jika suami saya sudah meninggalkan kami semua. Andai saja ini hanya mimpi buruk, saya sangat berharap ada orang yang membangunkan kami. Tapi mau tidak mau, kami semua harus ikhlas Pak. Tidak ada satu orang pun yang saya salahkan. Saya yakin di balik ujian ini akan ada sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami sekeluarga. Jawab ibu dengan penuh keyakinan. Oh iya, Pak Kepala Kantor titip salam buat Imam Bu. Beliau mempersilahkan anak pertama almarhum untuk bekerja sebagai tenaga honorer di instansi kami selepas kelulusannya dari SMA. Tapi semua tergantung dari Imam sendiri, tambah rekan Pak Rudi. Saya menatap ibu yang sama-sama terlihat kaget mendengar kabar baik yang disampaikan rekan ayah itu. Saya mau Pak, jawab saya dengan penuh semangat setelah melihat senyuman tersungging di wajah ibu. Ketiga orang tersebut juga sama-sama tersenyum, lalu mengulurkan tangan ke arah kami. Maafkan saya deh Imam, sekali lagi maafkan saya, ucap Pak Rudi yang masih jalan terpincang dengan dibantu tongkat penyangga di tubuhnya. Sepulang sekolah, biasanya saya segera pulang ke rumah. Semenjak ayah meninggal, saya memang sangat mengurangi kegiatan yang sifatnya tidak terlalu penting, seperti nongkrong-nongkrong di warung Teh Yuyun. Hal ini sempat membuat teman-teman baik saya mengeluh karena waktu bersama terasa kurang tanpa hadirnya saya. Ibu juga berpesan kepada saya untuk jangan terlalu mengurangi kegiatan di luar rumah. Beliau sangat memahami saya yang masih berusia muda. Masa-masa nongkrong bagi anak muda seperti saya menurut ibu sangat wajar asal tidak disertai kegiatan negatif. Sesekali main dengan teman menurut ibu juga bisa menjadi obat penawar kesedihan. Alhasil, hari ini saya memutuskan untuk menyempatkan diri nongkrong bareng anak-anak di warung Teh Yuyun. Semenjak Anggi terasa menjauh dari kehidupan saya, motor sport merah pemberiannya sudah jarang sekali saya bawa kemana-mana. Ibu yang sepertinya paham akan retaknya hubungan kami berencana membelikan motor matic baru dari uang pemberian rekan-rekan kerja almarhum ayah. Tentu saja saya menolak dengan keras niatan ibu, karena saya pikir masalah motor bukan masalah vital. Banyak hal yang jauh lebih penting dibandingkan membelikan saya sebuah motor baru. Lagi pula, saya bisa minta diantar jemput ke sekolah bersama Rio. Saya yang memboncengi Rio di belakang segera melajukan motornya ke arah warung pengkolan milik Teh Yuyun. Beriringan dengan ketiga teman baik saya yang lain, persis di depan warung yang nampak baru saja diganti catnya menjadi biru, kami memarkirkan motor di sana. Melihat kedatangan kami berlima, Teh Yuyun nampak keluar dari dalam warung dan setengah berlari menuju arah kami. Ya Allah, Kang Imam, Teteh turut berduka cita ya, kata wanita berbadan semok itu sambil memeluk saya erat. Saya yang sangat-sangat terkejut mendapatkan pelukan yang tidak terduga, hanya terdiam mematung. Kedua mata saya melihat keempat teman baik saya sedang menahan tawanya di belakang Teh Yuyun, seraya mencari tempat duduk. Rio malah menggerak-gerakkan tangannya yang ada di dada dan meremas-remas sendiri, lalu tertawa kecil. Teteh niatnya mau melayat ke rumah Akang, tapi tidak ada yang mengantar, kata Teh Yuyun sambil mengangkat wajahnya yang sempat terbenam dalam dada saya, lalu kembali memeluk saya dengan erat. Sejauh ini, saya sudah 2 kali merasakan 2 benda besar dan kenyal milik janda beranak satu tersebut yang terasa mentok di dada. Beberapa kali wanita itu seperti sengaja menggesek-gesekkan dadanya di dada saya. Menyadari pelukan Teh Yuyun yang durasinya mulai tidak wajar, saya perlahan memegang bahunya dan mendorong tubuh wanita itu agar melepaskan pelukannya. Lama-kelamaan, kelakuan Teh Yuyun sepertinya semakin di luar kewajaran, apalagi dilakukan di depan teman-teman baik saya. Makasih ya Teh, atas bela sungkawanya, ucap saya sambil tersenyum dan melepaskan kedua tangan saya yang masih ada di bahu Teh Yuyun. Saya langsung berjalan mendekati keempat teman baik saya yang sudah duduk di bangku warung. Sementara
Janda pemilik warung tersebut juga perlahan melangkah menuju pintu warungnya. Tapi sebelum masuk ke dalam, Teh Yuyun menoleh kembali ke arah kami. "Akang, almarhum ayah Akang teh suka gula ya?" tanya Teh Yuyun. Saya yang tak mengerti ucapannya hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. "Oh, pantas aja. Senyum Kang Imam teh manis pisan," ucapnya lagi yang langsung disambut oleh suara tawa keempat sahabat baik saya. "Anjir, gua dimodusin janda," gumam saya dengan suara lirih sambil garuk-garuk kepala. Rio yang masih tertawa menggeser posisi duduknya menjadi di sebelah saya. Sambil sesekali tertawa, si kambing mendekatkan kepalanya. "Kenapa lu gak tanya balik, bre?" kata Rio. "Nanya apaan?" tanya saya yang kurang paham maksud Rio. "Gini, lu tadi harusnya nanya, 'Teh, bokapnya Teteh tukang kuali ya?' Kalau jawab iya, lu langsung bilang, 'Oh, pantas aja, bokong Teteh gedenya kayak kuali,' kata Rio yang membuat saya langsung tertawa keras. 'Gile lu, Ndro, kuali kan pantatnya hitam kayak lu,' timpal Joni sambil menerukan ucapan khas Kasino anggota trio Warkop DKI. Lalu dilempar bungkusan rokok oleh Rio. Tiba-tiba Teh Yuyun datang membawakan es jeruk kesukaan saya yang sepertinya belum sempat saya pesan. "Ini spesial buat Kang Imam, khusus Teteh buatkan dengan penuh kasih sayang," ucapnya sambil meletakkan gelas berisi minuman berwarna kuning disertai sebuah kerlingan matanya. "Teh, saya mau juga dong satu," kata Rio yang sudah menyalakan rokoknya. Dengan sedikit ketus, Teh Yuyun menjawab iya, lalu pergi kembali ke dalam warungnya. "Suek banget, giliran ke lu aja so sweet, giliran ke gua jutek," gerutu Rio sambil membuang abu rokok di lantai warung Teh Yuyun yang terbuat dari semen. Saya sempat terkekeh mendengar ocehan Rio barusan, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari dalam bungkusan rokok milik Rio. Melihat segelas es jeruk sudah menantang tenggorokan seakan meminta untuk segera diminum, saya langsung meraih gelas yang sudah berembun di luar, bersiap untuk meminumnya. Tiba-tiba, tangan saya yang sudah memegang gelas terasa terdorong oleh sesuatu hingga membuat gelas tersebut jatuh ke lantai di dekat Rio. Pecahan gelas dan ceceran air terlihat berserakan di atas lantai. Sebuah kilasan peristiwa yang sama muncul di benak saya layaknya deja vu. Saya sendiri tertegun melihat dan merasakan sebuah kejadian yang rasa-rasanya pernah saya alami sebelumnya. Teh Yuyun yang keluar dengan cepat dari dalam warungnya menatap hamparan pecahan beling dengan nanar, lalu melemparkan pandangannya yang nampak aneh ke arah saya, seperti sebuah tatapan mengintimidasi. "Maaf Teh, gelasnya licin pas saya pegang tadi, biar saya yang bersihin nanti Teh," ucap saya sambil berdiri. Teh Yuyun mengangguk pelan lalu berjalan ke arah sebuah sapu yang tersandar di pojok warung. "Gak usah Kang, biar saya saja yang bersihin," jawab Teh Yuyun sedikit dingin. Saya tertegun kembali menatap keempat teman baik saya yang sama-sama diam dan memperhatikan Teh Yuyun yang nampak mulai membersihkan pecahan gelas dan air yang berserakan. "Kalau gua hitung, lu kayaknya udah 3 kali sama sekarang mecahin gelas tuh janda men," ucap Rio yang membuat saya mengerutkan dahi tak mengerti. "Maksud lu, gua pernah 2 kali mecahin gelas di sini?" tanya saya penuh rasa penasaran. Rio melemparkan pandangan matanya ke arah Randy, Joni, dan Mail. "Masa lu lupa, Mam?" tanya Randy dengan tatapan menyelidik. Saya terdiam memikirkan pertanyaan Randy barusan. Kalau emang pernah mecahin gelas sebelumnya, kenapa saya bisa lupa dan mereka tidak? "Kayaknya belum lama dah, kita semua juga masih ingat kok, ya Il?" Kali ini Joni yang berkata sambil melirik Mail. Teman saya yang tubuhnya sangat kurus itu membalas pertanyaan Joni hanya dengan menganggukkan kepala. "Oh iya, gua ingat, 2 kali gua pernah mecahin gelas Teh Yuyun," jawab saya yang sengaja berbohong agar mereka tidak lagi menatap saya dengan aneh. Tiba-tiba suara HP saya terdengar berdering beberapa kali. Saya pun segera mengambil alat komunikasi tersebut dari balik saku celana kotak-kotak seragam sekolah yang saya kenakan. Terlihat nama ibuku muncul di layar HP. Tanpa pikir panjang, saya langsung menggeser gambar gagang telepon yang berwarna hijau. "Assalamualaikum, ada apa Bu?" tanya saya sambil berdiri dan berjalan menjauh dari semua teman-teman baik saya yang sepertinya mulai membahas sesuatu. "Waalaikumsalam, abang lagi di mana?" jawab ibu dengan sebuah pertanyaan. "Abang lagi sama Rio dan kawan-kawan yang lain Bu." "Memang ada apa Bu?" tanya saya yang mulai merasakan gelisah. "Bisa pulang sekarang gak Bang? Ada teman kamu yang mau ketemu," jawab ibu. "Siapa Bu? Cewek apa cowok?" tanya saya kembali yang sedikit merasa lebih tenang setelah ibu bilang alasannya menelpon. "Sudah, pulang aja cepatnya ya. Kasihan soalnya, takut kelamaan nunggu teman kamunya." "Ya Bang,"
jawab ibu dan langsung memberi salam sebelum menutup panggilannya. Saya kembali memasukkan HP ke dalam saku celana sekolah, lalu berjalan mendekati keempat sahabat baik saya yang selalu siap menemani. Men, anterin gua balik nyok, ada teman gua, kata nyokap di rumah, kata saya ke Rio sambil meraih tas sekolah saya yang langsung saya selempangkan talinya di bahu. Ya elah mam, baru juga bentaran kita nongkrong, udah mau pulang aja, ucap Joni yang dibalas dengan anggukan kepala Randy dan Mail. Kan gua bilang pas bokap gua gak ada, gua bukan anak tongkrongan lagi men, gua anak mama sekarang, jawab saya dengan sedikit bercanda. Sementara Rio melemparkan kunci motornya yang langsung saya tangkap dengan satu tangan dan mulai berjalan ke arah motor Rio yang terparkir. Kang Imam teh mau kemana? Kok nggak pamitan ke teteh? Ucap Teh Yuyun dengan wajah tak lagi dingin, malah mulai kembali genit seperti semula. Saya yang sudah menaiki motor Rio dan memboncengnya di belakang untuk sesaat teringat akan gelas berisi es jeruk yang tadi tiba-tiba terlempar sendiri dari dalam genggaman tangan. Saya mau pulang teh. Oh iya, soal gelas yang pecah, saya harus ganti berapa duit teh? Kata saya sambil merogoh saku seragam sekolah yang seingat saya di dalamnya masih ada uang pecahan 20 ribuan. Ih, teteh mah gak mau diganti pakai uang akang. Kang Imam sering-sering main kesini aja. Teteh siap buat pecahin beberapa gelas lagi, goda Teh Yuyun seraya membasahi bibirnya. Sambil diiringi lambaian manja Teh Yuyun, saya pergi bersama Rio meninggalkan Joni, Randy dan Mail yang meneruskan nongkrongnya di sana. Sepanjang perjalanan pulang, Rio masih sesekali mengumpat Teh Yuyun yang tadi sudah mengatainya. Dalam hati, saya sempat bertanya-tanya siapa gerangan teman yang ibu maksud sedang menunggu kepulangan saya di rumah. Tapi firasat saya mengatakan bahwa Rido yang saat ini ada di sana. Sedikit cepat saya melajukan motor Rio sambil memboncengnya. Tak lebih dari 10 menit, kami berdua sudah sampai di depan pagar rumah saya. Mobil siapa tuh men? Tanya Rio yang melihat sebuah mobil mewah buatan Jerman sudah terparkir di halaman. Saya menggeleng sesaat karena memang tidak tahu siapa pemilik kendaraan tersebut. Rio sempat turun untuk membuka pagar dan saya memasukkan motornya ke halaman dan memarkirkannya di samping mobil hitam itu. Pandangan saya terbelalak menatap sosok seorang gadis berambut panjang sepunggung sedang memainkan HP miliknya. Gadis yang rasanya sudah cukup lama tidak saya lihat dan tahu kabar terakhirnya. Gadis yang nampak cantik itu berdiri menatap kedatangan saya bersama Rio. Anggi, ucap saya tertahan begitu melihat seorang pemuda asing berambut coklat gelap yang pernah pacar saya itu kenalkan sebagai teman kampusnya. Pemuda itu tampak baru saja keluar dari dalam rumah saya bersama ibu, mungkin dari kamar mandi. Ibu yang melihat saya datang langsung berjalan menyambut saya dengan senyuman. Maafin ibu ya, tadi Anggi yang memaksa ibu supaya nggak bilang ke kamu kalau dia yang datang berkunjung, kata ibu seraya melirik Anggi yang tersenyum hambar. Saya mengangguk ke arah ibu, lalu berjalan mendekat ke Anggi. Gadis itu terlihat lebih cantik saat dipandang dengan jarak dekat. Hei, udah lama nunggu, kata saya seraya mengulurkan tangan ke hadapan Anggi. Pandangan saya sempat memberi kode kepada Anggi akan keberadaan ibu yang sedang berdiri di samping saya. Jika nggak ada ibu, mungkin saya sudah memeluk gadis itu sangat erat. Anggi yang sepertinya paham kode gua barusan membalas jabatan tangan saya. Saya kembali mengulurkan tangan ke arah pemuda warga negara asing yang berdiri di sebelah Anggi. Sesaat pemuda itu menatap uluran tangan saya dengan tatapan meremehkan. Rio sempat terbengong-bengong mendengar kami berbicara bahasa asing, masuk ke dalam rumah saya sebentar dan membawa sebuah bangku kecil dari kamar Ayu. Ibu juga masuk ke dalam untuk membuatkan minuman untuk kami berempat. Aku turut berduka cita. Maaf, aku baru bisa datang sekarang. Itu pun izinnya susah banget. Sampai-sampai aku harus mengajak Jos untuk bisa kesini, kata Anggi yang sama sekali tidak menyebutkan kata beb di dalam kalimatnya yang cukup panjang. Gak apa-apa Yang, aku paham kok. Oh iya, kamu jangan langsung pulang ke rumah ya. Temenin aku dulu. Kangen banget aku sama kamu Yang, kata saya sambil menggerakkan tangan hendak meraih jemari Anggi untuk saya genggam. Saya sempat kaget melihat Anggi menjauhkan tangannya, lalu melirik ke arah pemuda asing yang bernama Jos dengan tatapan aneh. Rio yang sepertinya melihat kejanggalan ini mendekatkan bangku kecil yang dia duduki ke arah Anggi. Gi, soal Imam yang lagi sama cewek dan sampai berantem di klub itu, salah gua yang udah cekokin Imam pakai drugs. Udah, gak usah bahas soal itu. Dari dulu gua tahu lu tuh emang brengsek. Jawaban ketus Anggi memutuskan penjelasan Rio dan seketika membuat sepupu saya itu diam. Yang, jangan gitu dong. Rio itu sepupu aku.
kata saya sedikit menaikkan nada suara begitu melihat Anggi sempat mencela Rio. Anggi lalu menatap Josh dan berbicara kepada Josh untuk pergi sesaat bersama Rio. Men, lu ajak nih company keliling kemana kek? Kalau ada kali, lu ceburin juga gak apa-apa. Ucap saya ke arah Rio yang menatap saya sedikit bingung. Lu gila kali, gua kagak ngerti omongan nih Mr. Man, jawab Rio. Si Josh nampak menatap Rio dengan pandangan aneh lalu bergidik sesudahnya. Saya mendingan tunggu dalam mobil daripada pergi dengan orang gila ini, kata Josh jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, membuat saya langsung berdiri dan mencengkram kerah kemeja hitamnya. Jaga mulutmu, ancam saya kepada Josh. Anggi dan Rio juga langsung berdiri. Keduanya langsung memegangi tangan saya yang masih mencengkram kerah Josh. Tiba-tiba, bau saya terasa mulai hangat. Sensasi seperti ini rasanya pernah saya rasakan sebelumnya. Mam, ada ibu tuh, lepas buruan, kata Rio yang memang melihat ibu saya sedang berjalan menuju pintu. Perlahan, saya melepas cengkraman kedua tangan dan duduk kembali seperti semula. Sementara Rio dan Anggi yang masih berdiri nampak kikuk melihat kedatangan ibu. Loh, kok pada diam semua? Tanya ibu sambil meletakkan nampan yang berisi 4 buah minuman di atas meja bundar di hadapan kami. Sesaat, ibu sempat melirik ke arah saya yang terdiam dengan sesekali menatap tajam ke arah bule yang duduk di sebelah. Suasana yang meliputi kami berempat memang terasa sedikit tegang. Abang sholat asar dulu sana, bentar lagi azan loh, perintah ibu sesaat sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Kalimat ibu barusan langsung membuat saya tersadar akan salah satu kewajiban saya sebagai umat Islam. Saya perlahan bangkit dari bangku lalu masuk ke dalam mengikuti ibu. Ibu tinggal dulu ya, mau ke rumah Bu Hesti ambil jahitannya Ayu, kata ibu lalu pergi meninggalkan kami menuju rumah tetangga. Beberapa saat kemudian, kumandang azan asar terdengar menggema. Saya yang sudah mengambil wudhu langsung menunaikan salah satu kewajiban. Ucapan ibu benar adanya. Selepas sholat asyar, perasaan saya menjadi jauh lebih tenang. Saya segera keluar untuk menemui Anggi, Josh, dan Rio. Josh sama Rio kemana? Kok gak ada? Tanya saya yang sudah jauh lebih tenang kepada Anggi, lalu duduk kembali di atas bangku. Sesaat Anggi melemparkan pandangannya ke arah saya. Tadi Josh sempat bilang, kamu pacarnya. Itu benar? Tanya saya mulai obrolan lagi dengan Anggi, lalu duduk kembali. Gadis yang saya tanya barusan malah terdiam tanpa memberikan jawaban. Saya anggap diamnya sebagai iya. Saya menghela nafas panjang, lalu menyalakan sebatang rokok yang saya ambil dari dalam jaket Rio yang ia sempat sangkutkan di atas sandaran bangku. Kamu tahu, setelah melihat foto kamu yang dikirimkan seseorang, hati aku terasa sangat sakit melihat kamu sedang bermesraan dengan cewek lain. Semangat aku untuk meneruskan kuliah mendadak hilang. Selama itu, Josh datang dan menemani aku menghadapi semua rasa pedih yang kamu buat, ucap Anggi dengan menatap kosong ke arah mobil hitam yang terparkir di halaman rumah saya. Rasa sakit, pahit, dan getir menjadi satu mulai terbit di dalam hati saya setelah mendengarkan penjelasan Anggi. Satu hisapan terakhir dari rokok yang sudah hampir habis dan langsung saya hembuskan dengan perlahan, cukup menggambarkan suasana hati. Ya sudah, artinya sekarang kita nggak punya hubungan apa-apa lagi ya Gi? Tanya saya sambil menyebut nama Anggi yang terasa janggal di lisan. Anggi terlihat mengangguk dan menatap ke arah saya yang berjalan masuk ke dalam rumah. Saya terus melangkah menuju kamar. Di dalam kamar, ternyata sudah ada Rio yang duduk di bangku belajar sambil merokok. Gua kirain lu pulang men, kata saya sambil menurunkan figura besar yang ada foto saya dan Anggi di dalamnya. Loh, lu mau apa itu foto mam? Tanya Rio seraya menatap bingung ke arah saya yang mengeluarkan selembar foto berukuran besar dari dalam figura. Mau gua bakar men, gua udah putus sama Anggi, ucap saya tanpa ekspresi, lalu berjalan keluar sambil membawa figura kosong di tangan kiri dan selembar foto di tangan kanan. Setelah berada di samping Anggi, saya berikan figura kosong tersebut kepadanya, lalu berjalan sedikit maju ke pinggir teras. Saya keluarkan korek gas dari saku celana sekolah yang masih saya kenakan. Panasnya api mulai membakar ujung kiri foto saya bersama Anggi dan terus merambat ke bagian lain. Hentikan, kamu apa-apaan sih? Segala bakar foto itu, kata Anggi dengan nada suara tinggi, sambil menarik lengan saya yang masih memegang foto yang sudah seperempat bagiannya hangus. Kenapa? Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ini hak gua buat hapus semua yang ada kaitannya sama lu, kata saya seraya melempar benda yang telah terbakar setengahnya itu ke lantai semen di teras. Kamu tega hancurin semua? Tanya Anggi dengan kedua mata berkaca-kaca.
Saya yang merasa puas setelah melihat foto kami sudah menjadi abu hitam melempar pandangan ke arahnya. "Lu lebih tega selingkuhin gua sama bule sialan itu," jawab saya sambil menatap tajam ke arah Josh yang keluar dari dalam mobilnya dan sedang berjalan menghampiri kami. "Kamu yang mulai lebih dulu selingkuhin aku sama cewek di klub," balas Anggi. "Gua mabok, Ria udah jelasin ke lu. Gua bertindak di bawah pengaruh obat. Picik banget pikiran lu jadi cewek. Mana janji manis lu ke gua sebelum berangkat ke bandara, ha? Tai kucing sama semua janji lu," jawab saya lebih keras. Tiba-tiba Josh mendorong dada saya seolah menantang dan membuat saya tersurut satu langkah ke belakang. Bahu saya mulai terasa hangat kembali. Kedua tangan saya mulai terkepal dan terlihat mengeluarkan cahaya putih yang samar. Segala keanehan yang mulai saya rasakan muncul perlahan. Saya langsung membentak Josh dan disambut sebuah pukulan tangan Josh ke arah wajah. Dengan cepat saya menangkap kepalan bule itu menggunakan telapak tangan dan meremasnya keras. Awalnya pemuda asing yang berpostur lebih tinggi dari saya itu memberikan perlawanan. Urat tangannya mulai muncul, menandakan bahwa pemuda asing tersebut sudah mengeluarkan seluruh tenaganya. Entah mendapat kekuatan dari mana, saya dengan mudah memutar kepalan tangan Josh ke bawah. Pandangan mata saya tajam melihat Josh merintih kesakitan. Telapak tangan kiri saya yang sudah siap memukulnya tampak bersinar redup. Mendadak sesuatu atau seseorang menarik tubuh saya dari belakang dan membuat saya terjatuh beberapa langkah. Anggi yang melihat saya jatuh sempat menjerit dan langsung berlari mendekat. "Kamu gak apa-apa?" tanya Anggi sambil memegang lengan saya. Saya yang masih merasa sakit di bagian punggung segera melepaskan pegangan tangan Anggi dan menoleh ke belakang guna memastikan siapa atau apa yang menarik saya barusan. Kedua mata saya menyisir tiap tempat di belakang, namun tak nampak siapapun di sana. Pandangan saya kembali menatap Josh dengan tatapan nanar, tapi Anggi kembali memegang lengan saya dan membantu berdiri. Anggi memerintahkan Josh untuk kembali ke dalam mobil dan meninggalkan sendirian. Dia sedikit memaki kepada bule sialan itu. Pandangan saya melirik Anggi dengan heran. Maksud dia apa dengan ucapan tadi? Sementara si bule sudah kembali berjalan ke arah mobil hitamnya meski sesekali melirik ke arah kami. "Sakit kan? Diselingkuhin, Beb?" tanya Anggi sambil membantu saya berjalan ke arah bangku. Saya yang sudah termakan emosi sama sekali tidak memperdulikan pertanyaannya, lalu mulai duduk di atas bangku. Untuk sesaat saya merintih menahan sakit di punggung begitu bersandar di bangku. "Kamu kok tiba-tiba bisa terlempar ke belakang, Beb?" tanya Anggi seraya menyeka keringat saya di dahi. "Udah, gak usah pegang-pegang gua. Jangan panggil Beb juga, bikin gua ilfil," jawab saya dengan menepis tangan Anggi. Emosi yang lebih dominan menguasai saya, membuat hati dan benak tak bisa lagi membedakan perilaku Anggi yang sebenarnya ingin menjelaskan sesuatu. Semua gara-gara si bule anjir. Enak banget gua lihat mukanya. "Cukup, ini cukup. Aku udah cukup mengalah. Kamu lebih ikutin emosi dibanding akal sehat. Kita putus," ucap Anggi sambil berdiri dengan kedua mata mulai berair dan kedua tangan bergerak naik turun seperti berusaha menekan emosinya. Sementara saya tetap terdiam, menikmati sebuah rasa yang jauh lebih perih dibandingkan luka lecet di punggung saya. Entahlah, apakah yang saya lakukan benar adanya atau tidak. Otak dan emosi saya membenarkan, namun batin saya menolak mentah-mentah ucapan saya kepada Anggi barusan. Anggi sempat melirik saya dengan air mata berderai yang langsung ia hapus tanpa menggunakan tisu maupun sapu tangan. "Jahat banget kamu," ucapnya lirih, lalu setengah berlari meninggalkan saya menuju mobil Josh. Sebuah bantingan pintu mobil terdengar cukup keras. Saya yang masih sedikit emosi, namun tanpa terasa ada dua air mata yang entah kapan keluarnya. Tahu-tahu sudah jatuh menetes di tangan, hanya memandang mobil mewah berwarna hitam tersebut yang perlahan melaju keluar dari rumah. "Kisah kita usai, Gi," ucap saya perlahan, lalu menutup muka dengan kedua telapak tangan dan berteriak kencang di dalamnya. Selepas pertengkaran dengan Anggi beberapa malam lalu, saya menjalani hidup sedikit hambar. Mengetahui Anggi sudah selingkuhin saya dengan bule yang kalau kata Bang Pitung mah antek-antek company, saya berusaha menutup hati buat gadis itu. Saya juga sudah mengembalikan motor sport merah pemberian Anggi. Tidak pantas rasanya masih memiliki motor tersebut tanpa status berpacaran lagi dengan Anggi. Saya sengaja mengajak Rio yang membawa motornya agar begitu saya pulang bisa berboncengan dengan sepupu saya itu. Saat saya ke rumah Anggi, hanya ada mamahnya yang kebetulan sedang berada di rumah. Pada mulanya, Mama Anggi menolak pengembalian motor yang sudah dibelikan oleh anak gadis satu-satunya itu untuk saya. Tapi saya terus memaksa dan akhirnya beliau pun tidak bisa menolak. Mamanya Anggi sempat memberikan nasihat soal hubungan kami berdua yang telah kandas di tengah jalan. Tiap hubungan pasti akan diuji dengan banyak masalah,
Meski hanya berpacaran, tapi menurutnya itu adalah langkah awal kami berdua untuk melangkah ke jenjang lebih serius. Jika kami memang berjodoh, meski sepelik apapun masalah yang kami hadapi, tetap saja tidak bisa memutuskan takdir Tuhan yang akan membawa kami kembali bersama. Saya hanya mengangguk-anggukkan kepala mendengar segala nasihat wanita yang saya hormati itu. Sampai-sampai dia juga sempat menitikkan air mata begitu menceritakan reaksi Anggi yang seperti kehilangan semangat untuk kembali kuliah di Amerika selepas kami putus. Entahlah, mungkin saya terlalu egois dan lebih mementingkan perasaan saya sendiri dibandingkan perasaan Anggi. Yang pasti, satu hal sangat prinsipal bagi saya dalam berpacaran adalah kepercayaan. Gimana bisa saya kembali merapikan kepercayaan yang sudah lecek tidak karuan karena diremas-remas oleh Anggi? Dengan selingkuhin saya, artinya garis itu sudah tidak bisa lagi menjaga kepercayaan yang saya berikan. Sekembalinya saya dari kediaman Anggi, Ayu minta diajarkan beberapa pekerjaan rumahnya. Saat saya mengajari Ayu menyelesaikan PR bahasa Inggris di kamarnya, terdengar suara motor Rio berhenti di depan teras rumah. Sahutan ibu juga terdengar memberitahu si kambing hitam kalau saya lagi berada di kamar Ayu. Tak lama kemudian, sepupu saya itu muncul dari balik pintu kamar adik saya. "Masih lama nggak lu, men?" tanya Rio yang sepertinya ingin membicarakan sesuatu. "Ah, Bang Rio ganggu aja nih. Ayu kan lagi diajarin abang," ucap Ayu dengan nada jutek. Belajar tuh di sekolah, bukan di rumah. Lagian, emang Bang Imam bisa ngajarin kamu, Dek?" tanya Rio setengah meledek. "Bisa lah, daripada Bang Rio yang gak bisa bahasa Inggris," sahut Ayu dengan sindiran. "Adik bisa lanjutin sendiri kan? Abang tinggal dulu ya. Nanti kalau ada yang gak ngerti, tanya abang lagi aja, oke?" kata saya ke Ayu yang langsung memutus pembicaraannya dengan Rio. Adik perempuan saya satu-satunya itu mengangguk sambil mengacungkan ibu jarinya. Saya tersenyum sesaat, lalu pergi keluar kamar dan berjalan menuju teras bersama Rio. Si kambing sempat menengok ke dalam rumah saya sambil mengeluarkan sebatang rokok dari saku jaketnya. Saya tahu dia ingin memastikan keberadaan ibu lebih dahulu sebelum menyalakan rokoknya. "Kenapa sih lu?" tanya saya ke Rio yang mulai menghisap rokoknya dengan penuh penghayatan. "Gini men, gua sama anak-anak rencananya mau liburan 2 hari 1 malam di vilanya Vini di daerah Anyer, Banten. Kebetulan keluarganya lagi keluar kota, ada saudaranya yang hajatan. Terus," terang Rio tanpa melanjutkan ucapannya sambil melirik penuh makna ke arah saya. Saya mulai paham maksud nih anak. Dia pasti disuruh Vini supaya mengajak saya untuk ikut serta bersama mereka. Mendengar Rio menyebutkan villa, saya sempat berpikir keras tentang kata itu. Bukannya villa ada di gunung ya? Kalau di pantai kan namanya cottage. Si kambing oo-nya pakai banget dah. "Males ah, lagi pula keluarga gua kan masih dalam suasana duka men. Masa iya gua sempat-sempatnya liburan sementara nyokap sama adik gua berdua di rumah?" jawab saya yang langsung mematahkan kalimat Rio yang terputus. "Ya elah men, ikut aja apa sih? Nyokap lu udah kasih izin juga kok tadi. Hitung-hitung liburan sebelum UN," sahut Rio yang membuat saya seketika menoleh ke arahnya. "Kapan lu ngomong ke nyokap gua?" tanya saya tidak percaya dengan jawabannya. "Tadi Rio sempat bilang ke ibu bang. Udah, kamu ikut aja. Ibu gak apa-apa di rumah berdua sama Ayu. Cuma 1 malam aja kan?" sambung ibu yang ternyata sudah ada di belakang kami, sambil membawa tumpukan pakaian yang sepertinya habis ia angkat dari jemuran. Rio seketika menyembunyikan rokoknya dan diinjak dengan sendal secara diam-diam, sementara mulutnya yang dipenuhi asap rokok ditutup rapat-rapat. "Tapi bu, berangkat aja bang, gak apa-apa. Kasihan teman-teman yang berniat baik untuk menghibur kamu," jawab ibu yang langsung memotong ucapan saya. Sesaat saya melirik ke arah Rio yang wajahnya mulai memerah karena menahan nafas. Sedikit asap rokok tidak sengaja keluar dari sela-sela bibir keponakannya itu. "Keluarin aja asap rokoknya yo. Ibu gak mau kamu pingsan gara-gara nahan nafas," ucap ibu menyindir sambil berjalan melewati kami menuju ke dalam rumah. Rio dengan cepat menyemburkan asap rokok dari dalam mulutnya dan menjulurkan lidahnya sejenak. Begitu sosok ibu sudah tidak nampak. "Lu sengaja mau bikin gua mati kesedak asap rokok ya? Pakai segala nanya ibu macem-macem," keluh Rio sambil menendang kaki saya. Saya sendiri terkekeh mendengar keluhannya. Melihat Rio dengan wajah matang mirip kepiting rebus saat menahan asap rokoknya tadi merupakan kesenangan sendiri buat saya. "Gimana mam? Ikut kan lu? Soal duit gak usah lu pikirin, ada bos," kata Rio sambil menepuk dadanya beberapa kali. Saya terdiam memikirkan jawaban dari ibu. Meski beliau mengizinkan, namun nurani saya sebenarnya menolak untuk ikut.
Tapi perkataan ibu juga ada benarnya. Kalau saya nggak ikut, kasihan teman-teman saya yang sepertinya sudah menyiapkan segala sesuatu. Ya udah, gue ikut. Kapan berangkatnya? Tanya saya. Besok pagi kita jalan. Karena kita kekurangan mobil, gue terpaksa pinjam mobil kakak gue. Dan sebagai gantinya, dia juga ikut, jawab Rio. Keesokan harinya, kami semua berkumpul di rumah Vini yang nampak lengang. Gadis itu tampak cantik dengan kaos pink bergambar Little Angel di depannya dan celana hot pants hitam. Rambut Vini yang dikuncir ke belakang nampak serasi dengan wajahnya yang sedikit cabi. Saya yang sudah di mobil bersama Rio, Kak Sylvie, Mail, dan Randy sempat melirik Vini dari balik kaca mobil milik Kak Sylvie. Men, keluar dulu napa lu? Temuin Vini tuh, bilang apa kek ke dia buat basa-basi? Saran Rio. Lu bawel banget jadi cowok, jing. Jawab saya yang sedikit kesal karena merasa terlalu diatur oleh si kambing sambil membuka pintu mobil. Bahasa kalian tuh ya kasar-kasar banget deh, komplain Kak Sylvie. Saya yang sudah keluar dari mobil hanya bersandar di pintunya. Tatapan mata saya sengaja tidak saya arahkan ke Vini yang sudah berjalan menghampiri. Imam, aku boleh minta tolong nggak? Tanya Vini sambil menyodorkan sebuah kunci mobil. Tolongin apa, Vin? Jawab saya dengan sebuah pertanyaan. Tolong bawa mobil mama aku buat ke Anyer, jawab Vini dengan tatapan lembut. Emang lu gak bisa bawa mobil sendiri? Tanya saya lagi. Bisa sih, tapi kalau jarak jauh masih takut. Tolongin ya, mobilnya udah aku keluarin dari garasi kok, saut Vini sambil menunjuk ke arah sebuah mobil sedan keluaran Honda berwarna putih. Saya pun hanya bisa mengangguk sambil mengambil kunci mobil yang disodorkan Vini dan mulai berjalan menuju mobil yang sudah ada di depan gerbang. Vini yang berjalan beriringan sesekali melirik ke arah saya. Dari tadi, saya belum melihat penampakan Johnny. Kemana tuh si kampret? Belum kelihatan. Pintu mobil yang mesinnya sudah menyala itu langsung saya buka dan segera masuk ke dalamnya. Disusul Vini yang duduk di samping saya. Saya sempat terkejut melihat Johnny yang ternyata sudah berada di dalam kendaraan ini, di jok belakang. Ngagetin gua aja lu, John. Gua pikir gak ikut. Tanya saya sambil memutar badan dan memberi salam tos ke arahnya. Gua di WA Mail nih, disuruh nemenin dia di mobil kakaknya Rio, kata Johnny yang langsung membuka pintu mobil dan keluar. Anjir, gua ternyata dikerjain teman-teman gua sendiri. Mereka sengaja membuat gua hanya berduaan dalam mobil bersama Vini. Satu kali bantingan telapak tangan saya hentakkan di atas kemudi, begitu menyadari akal mereka. Kamu kenapa, Mam? Gak suka satu mobil sama aku ya? Tanya Vini yang langsung membuat perasaan saya tidak enak. Enggak kok, santai aja Vin. Gua kan di sini sebagai sopir elu. Jawab saya yang mulai menyalakan mesin mobil. Bukan sopir, Mam. Buat aku, kamu lebih dari itu. Jawabnya lirih, tapi masih jelas tertangkap di kedua telinga saya. Saya tersenyum getir mendengar kalimat Vini barusan. Nih cewek kayaknya niat banget ngajak gue ke cottage keluarganya. Mobil Kak Sylvie yang dikemudikan Rio mulai berjalan pelan di depan. Vini bersama saya yang mengemudikan mobil jenis sedan milik mamanya gadis itu mengekor di belakang. Pakai e-tol aku aja, Mam, buat bayar tolnya, kata Vini saat kendaraan yang kami gunakan mulai memasuki pintu tol. Pandangan mata saya yang terfokus ke jalan tanpa sengaja memegang tangan Vini yang menyodorkan e-tol miliknya. Sesaat, saya melirik Vini yang wajahnya merona. Kamu lagi jomblo ya, Mam? Tanya Vini yang membuat saya sedikit kaget. Tahu dari mana gue jomblo, Vin? Kata saya balik bertanya, meski terus fokus ke arah depan jalan. Ada aja, rahasia aku itu sih, jawab Vini agak centil. Tingkahnya mengingatkan saya ke sosok Anggi. Cepat-cepat saya hapus bayangan Anggi yang mulai muncul dalam benak. Gak ada niat buat pacaran lagi, ucap Vini sambil mengeluarkan sebuah makanan ringan dari dalam tasnya yang ada di jok belakang. Apaan yang? Ucap saya singkat dan tanpa sengaja menyebut panggilan kesayangan saya untuk Anggi kepada Vini. Sorry Vin, gua gak fokus dengerin tadi, jawab saya berusaha meralat jawaban barusan. Vini sempat terdiam beberapa saat begitu saya meliriknya. Makanan ringan yang sudah ia buka terdengar berbunyi keras saat Vini meremas plastiknya. Hati saya terasa tidak enak kepada Vini karena sudah menggunakan panggilan kesayangan yang sepatutnya saya berikan kepada Anggi sebagai jawaban dari pertanyaannya tadi. Gak usah deh, aku udah tahu jawabannya kok, jawab Vini bernada dingin. Tak berapa lama, saat kendaraan kami sudah memasuki kawasan pantai di Banten, Vini memberikan petunjuk untuk mengambil belokan ke arah kanan. Mobil Kak Sylvie yang dikemudikan Rio yang kini ada di belakang kami terlihat mengikuti dari belakang. Deretan cottage cukup besar nampak kokoh berdiri. Beberapa kendaraan terlihat terparkir di depan cottage. Saat menyusuri jalan yang hanya cukup untuk satu mobil,
Tangan kanan Vini menunjuk ke sebuah rumah yang berada di deretan terakhir alias paling pojok. Saya segera membelokkan mobil sedan putih milik mamanya Vini dan menghentikannya di atas area parkir yang hanya muat untuk satu kendaraan. Sementara mobil Kak Silvi terparkir di sisi jalan. Untung letak cottage milik keluarga Vini berada di ujung, jadi tidak menyusahkan penghuni lain saat mobil mereka ingin keluar. Cottage ini bukannya milik perusahaan ya Vin? Kok orang tua lu bisa punya satu? Tanya saya begitu melihat nama sebuah perusahaan tertera jelas di sebuah spanduk. Yang punya cottage ini rekan bisnis papa aku, dan dia punya hutang cukup besar ke papa. Jadi salah satu cottage-nya diberikan sebagai pelunas hutangnya. Jelas Vini sesaat sebelum membuka pintu mobil. Saya hanya mengangguk paham, lalu mulai melakukan hal yang sama dan keluar dari dalam kendaraan tersebut. Saya lalu mengeluarkan beberapa barang dari bagasi. Setelah Vini meminta tolong untuk dibantu. Lumayan gede juga villa keluarga elu, Vin? Tanya Rio yang masih mengenakan kacamata. Ini tuh cottage, bukan villa, Rio. Kalau villa adanya di pegunungan, kalau cottage di daerah pantai. Terang Vini sambil melangkah ke arah pintu. Norak lu, makanya kacamata dibuka, biar kagak kelihatan noraknya. Sambar Kak Silvi yang langsung membuat saya tertawa geli. Sama aja, cottage sama villa, sama-sama tempat buat nginep. Gitu aja kok repot, balas Rio sambil membuka kacamata hitamnya. Di depan Vini nampak mencari-cari kunci dalam tasnya, lalu segera membuka pintu. Saat kunci tersebut ketemu dan dimasukkan ke lubang kuncinya, semilir angin laut yang hangat membuat perasaan saya segar. Sesaat saya merasa ada yang sedang mengawasi kami, terutama dari arah laut lepas. Saya menoleh sesaat, lalu melemparkan pandangan kembali ke pintu yang sudah terbuka lebar. Hawa aneh terasa muncul di dalam cottage keluarganya Vini. Kedua kaki saya sempat berhenti melangkah karena merasa bahu kanan saya kembali menghangat. Sebenarnya saya terkena penyakit apa sih di bahu? Kok bau gua bisa berubah-ubah hawanya? Nanti hangat, terus panas, dan kembali dingin. Setelah saya memasuki cottage tersebut, bau amis yang menyengat langsung menyambut. Saya mengedarkan pandangan ke arah semua teman yang sudah duduk berleha-leha di atas karpet dan sofa yang cukup besar. Mereka semua nampak santai, seolah tidak terusik bau amis yang membuat saya harus menutup hidung dengan kaos yang saya kenakan. Kambing, lu nyium bau apaan sih sampai nutup hidung begitu? Tanya Rio yang disambut oleh pandangan aneh semua orang ke arah saya. Kalian gak nyium bau amis? Kata saya yang balik bertanya. Untuk beberapa saat mereka mengendus ke kiri dan ke kanan. Kagak, lagian kalau emang bau amis itu wajar kan? Kita kan lagi di arah pantai. Banyak ikan asin di sini, ya enggak? Saud Joni yang dibalas anggukan kepala oleh yang lain. Saya yang masih berdiri akhirnya melepaskan kaos yang masih menutupi indera penciuman. Bau amis yang masih menusuk terpaksa harus saya menikmati dengan rela. Jawaban Joni memang masuk di akal. Tapi saya juga tidak bego-bego amat, yang tidak bisa membedakan mana bau amis ikan dan mana bau amis darah.